Pak Robi kan ada beberapa yang menampung teman-teman dari perusahaan kami yang ditampung di perusahaannya nih. Yang sudah pensiun nih ya. Saya koreksi dulu nih. Justru bukan menampung, saya yang tertolong. Kenapa? Halo Sobat Pundit, kali ini saya bertemu kembali sama teman lama saya lah ya. Beliau ini adalah mitranya di perusahaan kami bekerja. Nah, beliau adalah Pak Robi, Ya. Kemudian ada Pak Redi. Nah, menurut aku Pak Robi ini teman yang mempunyai cara pandang terhadap dunia, terus perusahaan itu unik lah ya beliau ini. Nah, kemudian Pak Redi ini unik juga, selalu suka warna biru juga. Kalau Pak Robi selalu hitam, gitu kan. Kalau Pak Redi ini kebanyakan bajunya biru kan. Biru. Iya. Bahkan cara pandangnya mungkin blue ya. Enggak. Joke. Oke, kita mulai dengan Pak Robi dulu. Ya. Pak Robi, gimana menurut Pak Robi? Apa yang aku lihat dari Pak Robi itu kan unik ya. Cara berpakaiannya baju hitam, kemudian suka kalau berdiskusi itu pagi, membatasi pekerjaan kalau sudah mulai malam. Harus pulang, harus diselesaikan juga di hari itu atau bahkan besoknya, dan itu nggak mau membuat karyawan bahkan teman-temannya berdiskusi mengenai pekerjaan itu di malam hari. Ya. Gimana, Pak? Ya, sebenarnya kalau baju kalau baju ya karena kalau baju hitam satu kan nggak pusing tuh. Jadi memang sekali beli banyak, udah nggak ganti-ganti, udah warnanya itu aja. Waduh, jadi seluruh diisi lemarinya Hitam. Pak Robi 90% hitam semua. 90% hitam semua. Terus kalau ada acara-acara misalkan di acara pernikahan. Nah, itu 10%-nya. Itu 10%-nya. 10%-nya. Batik. Misalkan kan ada batik kan jas, batik jarang kan hitam kan, ya kan. Itu 10%-nya lah, sisanya semua hitam. Nah, jadi memang nah kalau bicara keputusan menurut saya, waktu terbaik saya dalam pagi itu pada saat, ya walaupun saya bukan muslim, tapi saya paling suka, karena bangun pagi itu adalah waktu yang paling fresh. Oke. Kita paling, Karena udah istirahat kita sudah istirahat, kan. kita bangun pagi. Nah, Bangun pada saat pagi. kita lagi, versi saya itu kita lagi masuk ke masa teta. Nah, lagi teta itu pada saat kita lagi berdoa itu, saya itu dapat banyak hikmat. Bisa diceritakan lebih detail nggak teta itu apa, Pak? Teta itu antara sadar nggak sadar. Oh, Jadi waktu lagi bangun, udah bangun tapi belum menuju sadar beneran. belum gitu. sadar beneran. Oke. Nah, itu menurut saya itu teta. Oh, teta. Ya, nah itu teta. Nah, itu waktu kita lagi teta, terus kita kalau saya di Katolik kan ada rosario. Wah, oke. Itu Kayak di Muslim ya, zikir saya, itu zikir. rosario gitu Iya, ya. iya. Itu kita doa semua. Nah, itu banyak sekali ketenangan atau kita bisa dapat tuh inspirasi. Dan paling penting tuh ketenangan, damai, sukacita tuh di situ. Oke. Dan dari situ kita dapat. Nanti biasanya kalau saya banyak dapat hikmat dari situ. Jadi banyak hal-hal yang saya pikir kemarin itu sudah sulit, tiba-tiba Ada inspirasinya, Ada idenya, solusi lah ya. solusinya selesai. Jadi itu urusan mungkin 1 menit, Nah, oke. setengah menit itu sudah Ya. dapat. Nah, ini kan unik karena banyak orang itu ketika posisi malam itu muncul kreativitas, maka banyak di perusahaan-perusahaan kreatif itu bekerjanya malam-malam karena malam itu inspirasinya malah muncul. Sedangkan Pak Robi pengennya kalau pagi malah justru inspirasi. Ini kan sesuatu yang unik menurut aku kan ya. Jadi pagi itu bagi saya itu justru subuh itu pagi itu yang paling banyak saya dapat. Saya bangun, saya doa, Dapat pencerahan di situ. Oh, di situ ya. Karena bangun pagi mau nggak mau, begitu jam 9, jam 10 udah ngantuk. Nah, menurut Pak Robi sendiri nih ya, karena bajunya hampir seluruhnya hitam. Pola pikirnya itu lebih ke kreatif seni atau
pemikiran-pemikiran selalu logik tuh. Saya Lebih kalau logik ya kayaknya ya? Enggak, bukan masalah logik ya. Jadi kalau saya tertantang untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang ada, Sesuatu tidak ada. sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Wah, itu sesuatu bisnis dan peluang Kalau bisnis. itu Ya. biasanya kalau orang out of the box. Iya. Kalau B itu without the box. Nggak ada box gitu ya, nggak ada box ya. Nggak ada box. Nah, ini cukup sulit memang dalam marketing Ya, kan. betul. Dalam marketing itu ada yang sudah ada, tapi Dikembangkan. pembelinya belum ada. Ya. Itu dibuatin campaign. Ini Ya. barang yang nggak Tidak ada. ada. Kebutuhannya belum ada. Belum ada. Dibuatlah kebutuhan itu, Yes. dan itu bisa Dan kita jadi bisa menjadi bisnis, juga Bisnis. bisa bantu orang. betul. Kadang-kadang salah satunya adalah Sony waktu bikin itu ya Walkman ya. Walkman. Walkman itu kan belum ada kebutuhan. Betul. Sony buat itu Betul. dan booming waktu itu. Betul. Wah, luar biasa Pak Robi. Nah, salah satu yang visi lah ya, ngomongin visi. Visinya Pak Robi ke depan ini dengan kondisi pemerintahan negara ini ya, yang kita tahu anggarannya kurang, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang digarisbawahi oleh Presiden terbaru kita, Pak Prabowo juga, bahwa ini gizinya anak ini di Indonesia cukup jauh lah dibandingkan negara-negara ASEAN juga. Nah, program-program yang tepat menurut Pak Robi dan bisa support lah dengan industri yang sekarang digeluti Pak Robi, apa kira-kira visi misi ke depan? Ya, kalau sekarang visi misi saya adalah bagaimana mayoritas rakyat Indonesia itu bisa mendapatkan internet dengan harga terjangkau. Harga terjangkau. Ya. Jadi harga terjangkau itu karena saat ini agak unik sih, ini cukup saya pelajari bahwa di Indonesia itu ada kurang lebih 90 juta rumah. Tapi menurut data Asosiasi Internet, ABGI itu baru 11,5 juta yang jauh memiliki internet di rumah broadband itu. di rumah. Nah, internet yang semacam apa itu benchmarknya? Internet broadband. Broadband ya, Broadband. yang bisa Yang di rumah speednya speednya, antara 50 sampai 100 Mbps. Yes, ya betul. Gitu. Ya. Itu yang menurut saya itu saya pelajari dan saya lihat ternyata 85% atau kurang lebih masih 80 juta rumah lah ya. Itu masih belum ada internet broadband di rumah dengan kecepatan yang memadai. Iya, kecepatan yang memadai. Nah, ya. kalau benchmarknya dari produk-produk ISP yang sekarang, produk-produk internet, itu yang paling rendah berapa, dan keinginan dari Pak Robi tadi kan pengen yang terjangkau nih di masyarakat yang memang kondisinya ada gap tadi ya. Nah, kira-kira berapa sih sebenarnya harapan dari Pak Robi? Jadi kalau sekarang yang ada di pasaran itu kan internet yang ada itu mulai range harga bermacam-macam. Ada yang dari 200 sampai dengan 800 ribu. Saat ini dengan kecepatan yang bermacam-macam. Bervariasi juga. Ya, kalau hasil penelitian saya dan hasil survei saya, itu yang dibutuhkan sebenarnya di Indonesia itu adalah minimal sudah 100 Mbps. Itu sudah sama seperti dengan yang programnya Menkominfo yang sebelumnya. Itu juga Menkominfo juga sudah mencanangkan untuk internet 100 Mbps minimal kecepatan di Indonesia. Betul ya? Betul. Nah, itu yang sekarang menurut saya ini yang menjadi benchmarknya. Nah, tinggal harganya yang harus terjangkau. Nah, kalau ngomongin tentang tadi kan benchmarknya dengan ngomongin rumah dan sebagainya ya, home internet lah ya. Yes. Nah, salah satu potensi Starlink ini dengan satelit itu sudah cukup bisa membuat daerah manapun bisa tercover internet dan bisa, tapi harga mungkin belum bisa dan mungkin kecepatannya yang belum. Menurut Pak Robi gimana Starlink? Starlink menurut saya itu merupakan pelengkap dari kita sebagai negara kepulauan yang segitu besar. Gitu ya. Ada pulau-pulau yang terjauh. Betul, ada pulau yang terjauh. Itu kalau kita mesti pasang infrastruktur semua itu kan investasinya kan terlalu luar biasa effortnya. Nah, jadi dengan adanya Starlink ini akan membantu juga di
tempat-tempat yang 3T yang pemerintah terapkan. Menurut saya itu sih membantu ya. Kalau mengenai harga kan Starlink juga harga juga tidak terlalu mahal. Oke. Range-nya di bawah 1 juta, tapi kecepatan juga kurang lebih 100-200. Sudah cukup cepat dan menurut saya dia juga sudah bisa langsung cepat menjangkau ke daerah-daerah yang 3T. Ngomongin tentang negara aja, kalau mau PDB-nya tumbuh dan sebagainya, juga ngomongin kolaborasi dengan negara lain, misalkan dengan Cina, mau berhubungan dengan Amerika gitu ya. Nah, kalau ngomongin bisnis internet ini sebenarnya, lu punya visi kolaborasi juga nggak? Pasti. Oh, pasti. Jadi nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Nggak bisa. Ini contoh gitu ya. Sekarang ini bagaimanapun peralatan-peralatan yang kita butuhkan sekarang ini semua dari China. Oke. Gitu ya. Karena dia bisa kasih barang kita yang cukup berkualitas. Bagus, dengan harga yang memang juga delivery-nya on time lagi ya. Delivery on time. Sekarang kan sudah lebih mudah. Karena supply chain-nya memang supply chain sudah bagus. Jadi itu akan beda jauh bahwa mungkin dulu contoh seperti yang provider-provider yang sudah lebih dulu masuk, itu mungkin pada saat dulu juga mereka juga banyak kesulitan tentang yang pada saat itu. Pada saat itu ya. Ya kan, ini kan udah tambah hari ke sini kan tambah mudah, tambah cepat, tambah murah. Dan teknologinya tambah bagus, tambah bagus. Tambah kecil. Ini sama ya, dulu zaman orang-orang terdahulu kan tinggi-tinggi, gede-gede. Sekarang tambah kecil. Jadi semuanya mengecil. Itu stunting itu. Stunting. Kayak urusan. Wah, kalau ngomongin stunting udahlah susah. Banyak. Kemarin aja ada yang nyinggung janda lah, ini. Ada hubungannya juga stunting itu mungkin ya. Jok ya. Jok, sorry. Oke, nah maksud gua, apakah lu nggak kalau kan gini kan, banyak orang atau perusahaan yang punya infrastruktur terhadap menggelar broadband ya. Nah, lu nggak kolaborasi dengan mereka atau kedepannya punya visi apa? Karena ngomongin rumah, sampai nyasar ke rumah dan harga terjangkau, itu kan nggak bisa lu permodalan sendiri satu, ya kan, effortmu itu gede banget. Nah, kolaborasi itu menurut aku cukup penting. Apakah visimu ke depan ada hal seperti itu nggak bisa dikolaborasikan? Sudah, jadi kita sudah kolaborasi dengan bukan cuma partner dari dalam negeri, juga dari luar negeri, dari Jepang juga ada. Kita sekarang lagi kerja bareng. Kita juga lagi di transfer teknologi, bagaimana melakukan servis yang bagus dalam menangani jumlah customer yang banyak. Jadi mereka juga transfer teknologi ke kita. Jadi bukan cuma dari China, dari Jepang juga bantu kita untuk ini. Untuk visi yang sekarang kita lagi jalanin. Termasuk ada beberapa perusahaan besar yang sudah kita kerjasama. Dalam upaya semua kan percepatan. Upaya percepatan bagaimana supaya apa yang kita kerjakan ini bisa dinikmati sama masyarakat dengan cepat. Sinergi. Ya. Nah, sinergi ini akan bagus kalau masing-masing partner itu punya spesifikasi keahlian atau aset yang beda dan dibutuhkan oleh. Nah, itu kan cukup penting juga kan. Kalau hanya kolaborasi malah sama kompetitor nanti malah jadi merger atau apa gitu kan. Ini bukan sistem tapi kolaborasi. Jadi di broadband ini saya lihat unik ya. Mungkin kalau seluler udah berjalan misalkan tower bersama. Iya betul. Gitu kan? Jadi semuanya menjadi OPEC. Awalnya CAPEX menjadi OPEC ya di sisi. Nah, saya lihat, saya dijelasin juga oleh Pak Robi bahwa di bisnis broadband ini kan ada backbone-nya. Ada fiber optic. Nah, ternyata itu bisa disinergikan dengan pemilik-pemilik fiber optiknya existing. Gitu. Jadi tidak hanya kita tarik kabel sendiri, tapi kita bisa bersinergi dengan pemilik jaringan yang sudah ada. Ke depan ngomongin digital content dan sebagainya apa juga mau mengarah ke sana. Salah satunya aku tadi dengar di percakapan di depan ngomongin dengan platform pendidikan atau apa itu ceritanya gimana tuh? Jadi kalau sekarang itu kita bisa lihat ya bahwa yang terjadi saat ini karena sekolah yang
masih membutuhkan kehadiran fisik Gedung. gedung. Jadi banyak guru-guru yang bagus itu rata-rata ada di sekolah swasta. Sedang guru-guru yang mungkin biasa ada di standar atau standar di negeri lah. Di negeri, gitu ya. Nah, mungkin macam-macam. Ada yang masalah Dan lokasi, beda kota gajinya dan juga, bro. beda gajinya juga. Iya, betul. gaji guru-guru negeri. Swasta lebih tinggi gitu ya. pastinya. Nah, Makanya knowledge-nya juga lebih betul. bagus dong. Jadi ini ada ide juga bahwa yang mau dikerjakan adalah kita lagi mau membuat satu platform pendidikan di mana platform tersebut itu kontennya kita berharap nanti akan ada kerjasama dengan pemerintah. Nanti pemerintah yang akan isi kontennya ini. Nah, sehingga dari satu guru yang bagus ini sekali ngajar online bisa beberapa murid 1 juta murid dengan tempat yang berbeda-beda. betul dengan tempat berbeda dan waktu yang Iya. berbeda dan mereka bisa lakukan di rumah. Di rumah. Jadi kalau gue lihat ya, dengan adanya pandemi kemarin, Itu belajar 2 gitu ya. tahun, ternyata Pembelajaran. kita bisa belajar online. Atau kita terpuruk, bro. Enggak. Oh, enggak terpuruk, Bang. Terbukti ya Indonesia lolos lah ya. Oke. Maksudnya kan, pendidikan tetap jalan, Oke. bahkan kantor pun tetap jalan, kecuali mungkin yang tim di lapangan. Ternyata itu bisa. Iya. Dan gue lihat kan biaya pendidikan yang paling mahal itu adalah pembangunan, ya. Iya. Yang mudah-mudahan Bangun gedung. ya bangunan. Ya, Maksudnya ada uang gedung. uang gedung kan masuk sekolah Betul. itu yang mahal apa uang gedung? Uang gedungnya yang enggak. Ya kan. Nah dengan infrastruktur yang Pak Robi lagi buat gitu ya, gimana tujuannya kedepannya bisa belajar online, Betul. gitu kan? Iya. Jadi masyarakat Di segmen apapun. iya di segmen apapun bisa dapat ilmu yang kelas sama, manusia apapun gitu ya, Iya. bisa belajar bareng-bareng. bisa belajar bareng dan Iya. dapat ilmu yang Ya, sama. kalau orang yang nggak mampu terus dapat belajar di misalkan nih ya, datang ke pembelajaran tempat-tempat yang istimewa tadi, Iya. harganya ya malu lah dia. Semuanya dia jalan kaki, dia lain mahasiswanya cuma mau itu. gedungnya. Bukan cuma itu, dia kalau pindah kota, Pindah kota juga. Dia mesti kos lah. lagi. Iya. ya kan? Itu biaya-biaya itu biaya tambahan tuh. itu yang jauh lebih tinggi daripada biaya sekolah dia. Betul. Dan gue lihat gini, ada juga yang namanya kan homeschooling. Gue punya Yang tren Ya, homeschooling. ya, Ya. itu tren 5 tahun yang Betul. lalu lah ya. Gue punya temennya anak gue gitu ya. Dia homeschooling tapi sekolahnya di Amerika. Karena dia olahraga golf. Jadi pada saat pagi sampai sore dia golf di sini, malamnya karena mengikuti waktu Amerika, dia sekolah online. Tapi lu nggak nyinggung masalah ketua partai tertentu yang dapat itu kan homeschooling enggak. itu ya. Jangan lah. Ini homeschooling beneran, Oh, ini cerita beneran kan? Beneran, ini Iya. SMP, Bukan SMA. nyindir-nyindir yang lain-lain. Iya. Kejadian nyata. Iya, kan ada beberapa tuh yang kemarin Ya, jadi kan? kebetulan kan anak gue ini Dapat kill lah. udah hobinya golf. Oke. Nah, anak-anak yang golf itu banyak supaya bisa latihan setiap hari. Dia homeschooling, ambil homeschooling Amerika, gitu. Antar negara pun bisa. Nah, apalagi kita di Indonesia doang. Oke. Seperti itu. Nah, spesifik nih ya, aku mau cerita bahwa sebenarnya kan kita channel ini adalah ngomongin tentang orang-orang yang journey-nya sudah jadi karyawan menjadi pensiun nih. Nah, aku lihat Pak Robi kan ada beberapa yang menampung teman-teman dari perusahaan kami yang ditampung di perusahaannya nih. Sudah pensiun. Ya, yang sudah pensiun nih ya. Saya koreksi Sudah dulu pensiun. nih. Justru bukan menampung, saya yang tertolong. Tuh, kenapa? Pertanyaan. Ah, itu penting. Oke. Itu koreksi dulu nih. Itu ya, boleh. Kira-kira sebenarnya tujuannya Pak Robi meng-hire teman-teman yang sudah pensiun itu seperti apa sih? Apa bisa diceritakan lah? Jadi pengalamannya? sebenarnya kalau menurut saya teman-teman ini kan berkarir dari bawah di perusahaan yang sudah besar. Betul. Ya. Dan menurut saya mereka sudah sangat mengerti tentang culture yang bagus. Ya. Yang kedua, mereka juga sudah punya banyak pengalaman. Jam terbang, istilah saya. Ya. Nah, sebenarnya ini yang saya butuhkan. Betul. Supaya bisa dialirkan atau bisa ditularkan ke Perusahaan kita. ke
lingkungan lingkungan perusahaan, ya. Dan kan, memang manajemen itu kan betul. ya, karena Tidak hanya ngomongin tentang knowledge, tapi tidak bukan knowledge. pengalaman Ya, juga kan. kalau kita bicara Gen Z yang muda-muda, tapi kan yang muda-muda ini walaupun pintar kan belum tentu jam terbangnya sama. Ya, punya pengalaman. Ya, Kadang-kadang itu pengalaman itu penting. Itu bisa, itu banyak banget. Iya, banyak banget ya. Ya kan, jadi menurut saya terus terang ya, saya terberkati dengan dikirim sama Tuhan banyak teman-teman yang sudah punya jam terbang tinggi. Boleh dong gua nanya yang sifatnya pribadi. Ya, pribadi sedikit Ya. ya. Gak apa kan? Wow. Gak apa. Kan baju hitam. Ya. Terus sukanya kalau diskusi pagi. Ya. Itu menurut istri Ya. ada nggak ucap, wah ini suami gua bosan amat tuh baju hitam aja nggak berwarna sama sekali. Ada gitu nggak di? Enggak, justru maksudnya dia senang ini nggak aneh-aneh namanya. Oh justru melihatnya sederhana kayak gini jadi nggak aneh-aneh. Bener nggak aneh-aneh. Oh gitu, jadi istri nggak komplain untuk apa nggak ada. Anak. Enggak, memang dia anak lu hitam juga. Lu gimana kalau lu? tanpa Biru. sadar. Sukanya kan lu biru melulu. Ya, sebenarnya sama sih. Sebetulnya gua juga baju ya banyaknya biru dan hitam. Biru dan Pokoknya hitam. gelap. Pokoknya agak gelap. Pokoknya agak gelap. Kenapa? Bahkan Alasannya sama apa? alasannya supaya kayak gini. Nggak boleh sama, masuk sama. Bukan sih gini bro. Kalau baju ada coraknya, terus tiba-tiba ketemu orang coraknya yang sama, kita tensin. Gitu ya. Tapi kalau hitam, lu kalau hitam oblong kayak gini, biru polos oblong, ketemu orang sama pun ya udah biasa aja. Gitu. Coba kita pakai garis-garis yang belang-belang hitam putih. Ke mall, ketemu orang hitam putih. Ya. Banyak yang pakai. Banyak yang pakai. Tapi kalau hitam nggak apa-apa, wajar loh. Menurut orang tuh. biru tua atau yang gelap-gelap, Yang gelap-gelap. ketika sama itu gak dianggapnya ya ini partai mana sih atau enggak ya. Tapi sesuatu yang common gitu ya. Iya. Menurut pandangan orang, menurutmu. Betul. Dan juga nggak gampang kotor. Oke, iya sih, benar. Dibanding sih. putih itu kan lama-lama juga. Statement dia bagus juga, Iya. benar. Nggak Jadi mau. kalau yang netral ya, misalkan Iya. putih orang pakai baju putih apapun nggak ada masalah, Iya. nggak kembar, nggak merasa gitu kan? Iya. Gitu. Tapi kalau yang ada coraknya, ada gambarnya sama gitu. Kita ketemu, tensin. Ada nggak sama pengalaman gitu. lu pakai sesuatu baju terus sama ada Ada. cerita? Ada. Coba Ada. boleh cerita deh dulu. Ya, Apa? bukan Sehingga gua. lu akhirnya bukan gua sih, teman anak gua pakai bajunya belang-belang. Nah, Gitu ya. Terus ke PIM jalan-jalan, itu mungkin ketemu lebih dari 10 orang. Bahkan dari brand yang sama, belang-belang begitu. Akhirnya jadi lucu kan? Tuh, sama. Tapi kalau hitam, hal yang biasa. biasa iya sih. Ya, yang sifatnya netral, ya warna-warna netral ya, kayak putih, hitam, gelap, abu-abu, tua, ya kan kalau bareng-barengan atau sama orang, kita juga nyaman-nyaman aja. Tuh, Ya. dan kadang yang gua aneh itu memang pada saat kalau ke toko, kita mau pilih baju, itu yang paling menarik selalu warna hitam. Bagi gue ya, nggak tahu kenapa gitu. Pas sampai rumah, nggak sadar ternyata jadinya akhirnya kebanyakan hitam. Apa karena lu hitam, istri lu? Bukan. Enggak juga. Bukan. Kita Ini sudah kadang meninggal. gua pakai hitam tanpa sadar dia punya alam bawah sadar juga hitam. Pokoknya hitam. Iya dong. Dia tiap kali lihat gua hitam kan tanpa sadar. Nah, dia bawah sadar dia ke Tapi hitam. sampai ke mobil kah? Sampai ke Iya. sampai ke mobil juga? Wait, jangan-jangan Kalau gue cuma baju. jangan-jangan celana dalam juga ya? Enggak. Oh, enggak. Yakin lu? Enggak, Gua kayak enggak. yakin. Jangan-jangan lu hitam dulu. Enggak. Kalau gue ya. Enggak. Kalau lu ya? Gua enggak. Gua sih, kalau gua ya, Kalau gua ya. dua sih, hitam dan putih. Gue hitam semua. Hitam semua. Iya. Gua enggak. Karena Lebih pengennya, awet, Bos. Hah? Lebih Iya. awet, Bos. Dan nggak kelihatan ini kan kita juga nggak bingung, pokoknya ambil aja Iya. kan. Walaupun yang kemarin itu yang disetrika itu. Nggak pusing. Kita buru-buru pagi ya. Udah yang hitam-hitam aja. Oke, Red, Robby. Kira-kira lo punya ini nggak apa namanya kata-kata bijak lah buat
orang-orang yang memang kadang-kadang ya di orang-orang yang tahapan journey mau pensiun itu kan ada mental hurt ya, yang merasa nggak dihargai lagi sama keluarga. Padahal keluarganya nggak fine-fine aja, nggak ada masalah, malah seneng gitu. Oke, gua ada pengalaman. Ada gitu pengalaman ya. atau pengalaman ya. di keluarga bahkan gitu ya. Dulu mertua gua bekerja di lumayan lah posisinya. Terus setelah pensiun nggak bekerja lagi di rumah, lama-lama sakit. Ya. Nah kebetulan bokap gua sudah sepuh juga, udah kepala 7 besar gitu ya. Sampai sekarang masih ngajar bos. Masih ngajar di sekolah SMK. Karena mungkin punya keahlian ya, keahlian Sebetulnya khusus enggak, yang sebetulnya bisa dia diterapi. tadinya mengajar itu hanya sampingan. Gitu ya. Awalnya sampingan. Awalnya sampingan karena dia pegawai negeri. Oke. Awalnya sampingan. Nah sempat waktu terkena COVID dia sampai parah di ICU, gue sempat ngasih tahu, udahlah Pak, nggak usah kerja. Nah, kebetulan ada teman yang ngasih tahu bahwa justru dengan dia bekerja, motoriknya gerak terus, gitu ya. Betul. Dia sampai sekarang masih bisa nyetir, misalkan kebetulan di Bogor, Bogor Bandung gitu ya. Dia masih bisa lumayan nyetir jauh, sendiri, kan? gitu. Justru kata teman gue, jangan disuruh berhenti untuk berkegiatan. Bekerja selama masih sanggup, biarkan bekerja. Gitu. Justru itu motoriknya gerak terus, itu yang membuat sehat. Akhirnya bokap juga dia sempat dengar juga dari orang bahwa justru dengan terbiasa masih nyetir sendiri, itu nggak cepat pikun. Ya, oke. Dia sendiri ngomong seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya olahraganya kalau dulu itu olahraga otak, apakah perlu setelah pensiun itu porsinya lebih dibanyakin olahraga fisik gitu? Kegiatan kerja yang sifatnya fisik sebetulnya atau motorik itu motorik kan bisa itu dengan olahraga jalan kaki, gitu kan. Tapi kan kalau otak itu dipakai ngajar, bukan ngajar kan, jadi kepake terus. Kalau Ruruk? Kalau saya, ini sebenarnya menurut saya ada satu cara berpikir yang menurut saya kurang benar. Jadi banyak yang berpikir bahwa pensiun itu adalah akhir dari semuanya. Iya. Dengan pensiun, oh saya jadi sudah tua. Ada yang merasa kayak gitu, betul. Saya mesti pensiun. Nggak dihargai saya lagi mesti sama keluarga, begini, istri, begini, anak-anakku macam-macam. juga nggak menghargai lagi. Nah, gitu. gitu kan. Jadi pensiun seolah-olah tuh habis gitu ya. Nah, menurut saya pensiun itu adalah satu kebiasaan yang terhenti. Oke, rutinitas terhenti. Nah, itu yang menurut saya kata-kata itu yang sebenarnya yang sekarang dengan rutinitas ini berhenti, kita sudah mesti mencari rutinitas yang baru. Ya. Nah, kan nggak gampang kan? Nah, makanya rutinitas baru merubah hal yang sebuah Betul. rutin menjadi sesuatu yang rutin yang baru ya. Itu tantangannya memang. Iya. Itu tantangannya. Makanya memang karena biasa kan biasa yang pensiun itu kan rata-rata banyak yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan. Gitu ya. Betul. Yang apalagi perusahaan sudah Kalau established pengusaha lah. kan nggak ada pensiun. Kalau pensiun nggak ada ya. pensiunnya. Nggak ada pensiunnya. Ya. Jadi terus berpikir kan. Ya, itu kita udah dilatih. Aktivitasnya journey-nya itu aja kan ngomongin Ya, usaha kan. ya. Tapi kalau karyawan ini kan nggak bisa jadi karyawan terus juga. Betul. Gitu. Nah, makanya banyak hal yang jadi mulai dari pengaturan finansial, pengetahuan tentang finansial, bagaimana tentang investasi, manajemen keuangan, segala macam. Nah, itu kan perlu. Karena banyak hal dia mungkin jago nih, bahasa saya jago nih di company. Tapi pada saat dia bekerja sendiri, ya itu menjadi suatu tantangan sendiri. Nah, itu menurut saya sesuatu yang harus menjadi bahan pemikiran. Nah, sebenarnya ini butuh support system. Nggak bisa sendiri juga support system kan. Support systemnya ini menurutmu apa nih? Apakah dibuat ekosistemnya sebenarnya menurut saya ini networking. Lebih ke arah networking. Dulu, berarti kan gini kan, ada orang-orang karyawan yang ya kerjaannya di belakang layar, di belakang lah ya, yang memang networkingnya nggak bagus. Ya. Nah ini seperti apa kalau dia hanya ngomongin networking ya? Karena ada beberapa karyawan yang memang kayak Cooper ya, introvert lah, kerjanya introvert, berdiam diri kayak akunting lah ya, keuangan, gitu-gitu.
Nah itu tipsnya apa ya orang-orang seperti itu? Karena memang banyak kejadian sih orang. Iya sebetulnya kan gini, ada gue lihat ya di perusahaan gue kan, ada yang udah menyiapkan berbisnis restoran, berbisnis coffee shop. Nah itu kan salah satu sebetulnya buat mengisi pensiun. Betul. Gitu kan. Itu Cuman sesuatu kan, yang bagus juga. Cuma yang butuh modal. Butuh modal satu, Gitu ya kan? Butuh ya Masih ada resikonya juga. Resikonya banyak soalnya. Karena Betul. Karena biasanya Karena tidak bukan bidang dia. Expired terus tiba-tiba masuk stoknya mudah expired kan. Ya. Itu kan luar biasa, makanya marginnya gede kan di industri makanan. Kenapa? Ya karena tadi disiapkan untuk makanan 30 orang sehari, yang datang cuma 5 orang gitu. Nah itu juga risiko juga. Nah itu kadang-kadang ketika mengalami persoalan dalam tempo 6 bulan aja, itu persoalan-persoalan seperti itu membuat malah stres dan ya. Malah cepat sakit. Nah ini juga kadang-kadang perlu pemahaman juga orang-orang pensiun ini kan. Jangan sampai mereka memutuskan bisnis, usaha dan sebagainya, tapi risikonya nggak dihitung dengan baik. Ya sebetulnya seperti Pak Hendro sendiri kan, pensiun langsung membuat podcast. Ini kan mengisi kegiatan juga. Ya aku ya ini sih sebenarnya ngomong-ngomong nih, aku mau cerita agak pribadi ya, supaya ya ini inspirasi lah buat teman-teman yang nanti. Jadi MPP kan gua ambil, ya kan? Itu masa persiapan 6 bulan. Minggu pertama sama istri berdua nonton TV, nggak pernah ngobrol apa-apa, ngeliat TV doang. Bayangin. Karena gua ngeliat apa yang gua mau ngobrolin. Karena kebiasaanku ngobrol itu sesuatu yang penting, sesuatu yang gede gitu kan. Mau ngobrol remeh-temeh apa sama gue sama istri, aku bingung. Kemudian istriku jawab gini, ngapain kalau pensiun cuma nanya, nggak ngobrol, nggak ini. Iya juga ya. Satu. Kemudian kebiasaan waktu kerja, pertanyaan ke istri gue itu gue sampein, lupa gue. Dandi gimana? Dia gimana? Ngapain nanya? Kan di rumah, nanya sendiri aja langsung. Lupa. Salah lagi gua. Akhirnya setiap waktuku gua anterin ke pasar ngobrol. Gua anterin kemana-mana, yuk ngapain? Mau makan bareng, yuk makan bareng. Nah itu akhirnya terbiasa ngobrol yang remeh-temeh. Yang dulunya gua nggak pernah ngomongin tentang tetangga ini jemurannya kok di depan. Itu kan menurut gua kan remeh banget kan? Ngapain sih ngobrolin itu menurut gua. Nah itu malah tersinggung kalau istri. Nah dia terbiasa ngomongin itu, kita nggak terbiasa. Nah membiasakan hal-hal baru di MPP itu ternyata ada panjang. Ada masa transisi ya. Nah alhamdulillahnya ketika proses itu terjadi ya, aku merasa bahwa ini waktuku untuk bisa lebih memperhatikan keluarga gitu kan, tahu keinginan-keinginan istri dan sebagainya. Itu sih bro. Tapi kalau saya potong, kalau mungkin ya ini bagus sih masukannya. Tapi kalau di saya memang sudah dari dulu terbiasa ngomong yang remeh-remeh. Jadi memang nggak pernah saya ajak ngomong yang berat-berat. Nah mungkin karena ini ya, mungkin karena waktu ya. Iya, karena berbeda waktu kerja kan. Berbeda waktu kerja, satu waktunya mepet. Kadang-kadang itu ketika lu tuh kalau ngomong sesuatu itu yang penting banget lah baru diomongin, dibicarain. Kalau itu ngomong dalam isi otakku ya. Padahal istri itu nggak pengennya. Bukan, dia mau ngomong yang wajar-wajar aja, yang lucu-lucu, yang kadang remeh-temeh gitu. Dan itu kalau ditanggapi lebih banget. Dan ternyata itu. Nah itulah pembelajaranku di MPP tuh. Iya. Dan biasa nggak tahu kalau di lo ya. Kayak gue misalkan urusan kantor itu nggak pernah didiskusikan. Nah benar. Diskusikan dengan istri. Iya, satu. Gitu ya. Jadi orang rumah itu nggak perlu tahu. Betul. Kadang-kadang pekerjaan kita seperti apa. Iya. Gitu kan. Sulitnya kita mikirinnya tuh perusahaan apa. Cenut-cenutnya gimana? Nggak perlu diomongin gitu kan. Di rumah ya udah, jangan dibawa. Gitu kan. Cuman yang gue pelajari dari Robi ini adalah gaya kepemimpinannya. Iya.
ya. Jadi semua orang pasti punya masalah, Iya. gitu ya. Tapi leadership Robby itu Bukan bos tapi kayak berteman ya. kayak berteman Iya. dan juga kayak leader, Iya. gitu ya. Dia nggak mau di satu perusahaan itu ada politik, Iya. gitu ya. Tidak mau ada yang menjilat, Iya. gitu ya. Jadi kondisi apapun, udah dia seger-seger aja seperti ini. Iya. Mau ada cobaan apapun, Karena setiap apapun yang dijalankan perusahaan itu selalu ada risiko. betul. Dan itu akhirnya gue tularkan juga ke gue gitu kan. Iya. Di kondisi apapun ke anak buah, udah kita tenang aja. Iya. Seperti itu. Akhirnya yang di bawah tenang juga gitu. Udah gitu. Coba kalau kita stres. Karena auranya itu akan beda. Pada saat lu tenang, Iya. itu lu akan dapat hikmat. Hmm. Gitu ya. Lu dapat tenang, lu dapat hikmat. Tapi untuk lu bisa tenang, kalau gua pribadi itu cuma lu dekat sama Tuhan. Yes. Betul. Gitu kan? Iya, betul. Cuma itu aja. Apapun yang ketika keputusan-keputusan itu bersifat emosional, bersifat hanya ngejar cepatnya aja, itu juga nggak menurut aku sih akan kurang berhasil ya dibandingkan jadi- orang-orang yang memutuskan sesuatu itu dengan beberapa ketenangan karena beberapa sisi Makanya seperti dilihat. yang tadi disampaikan di awal kan. Pak Robby itu nggak pernah memutuskan sesuatu yang penting di malam hari. Gitu ya. Diskusi iya sampai malam gitu ya. Tapi keputusannya tidak perlu malam hari. Lebih baik pagi hari. Iya. Seperti itu, ya kan? Memulai Udah ada gitu. munculnya sinar matahari. Iya. Kok bagi saya gini, semua udah malam nih ya. Emang kita putus malam ini memang Langsung bisa berubah kan nggak juga? Nggak juga karena Ya, besok baru kan dikerjain. besok kan? Nah, Baru besok dikerjain. Kenapa dipikirin sampai malam? Kenapa kamu tidur aja? Besok kita ngomong Besok lagi. pagi lu bangun, lu udah doa, udah dapat hikmat, Diskusi baru lagi. lu putus diskusi, sisa putusin. Tapi, ya itu tadi pengalamanku ketika bikin presentasi bos apa itu enak malam dibandingkan pagi. Kenapa jadi ya? gini, itu mungkin itu Lebih biasa gini. Kreatif itu muncul pada saat kita udah due date. Gue sering misalkan mau buat proposal, itu duduknya besok, Itu, ya, malamnya duduknya dikerjain besok. itu baru Itu muncul oke, ke itu inspirasinya. oke gitu kan. Tapi kalau memutuskan sesuatu keputusan yang penting gitu Oke. kan. Yang urgent itu nggak perlu malam-malam. Ya, jadi contoh kebutuhan strategis perusahaan, Iya. mau A, mau B, Mau B. mau A, mau B, Pilih mana nih? mau A, A, B, mau C, B. ya. Nah, ini semua kan harus kita kaji. Kenapa? Karena kalau bagi saya ini sebenarnya adalah piring sama-sama nih. Bukan bicara ini perusahaan saya, tapi ini adalah piring sama-sama. Iya. A to Z semua. Oke. Iya. Nah, ini putusannya mesti apa? Dan saya maunya itu kita Jadi apapun keputusannya, Sepakat. impact-nya bareng-bareng. Iya, ya sepakat sebenarnya. sama-sama. Ya, karyawan juga sepakat seperti sama. itu. Nah, saya selalu ajak sama-sama. Oke, ini seperti ini. Kita mesti A dan B. Oke. Nah, mau putusnya yang mana? Iya. A resikonya ini, B resikonya ini. Clear ya? Ya udah, sekarang pulang. Ya udah, tidur aja. Nah, nanti besok Pagi baru ngobrol gitu. lagi. Nah, ini maunya mana? Oh, menurut saya begini. Ya, Ini prinsipmu itu sama seperti bos gua dulu. Namanya HMS. Jadi dia marah besar kalau ada karyawannya, anak buahnya yang sampai malam masih mikirin perusahaan, ya kan? Disuruh pulang cepat karena harus kumpul keluarga, balik keluarga. Ya, karena betul. memang contek juga dari dia. iya kan, bener kan? Iya. Iya. Nah, nanti suatu saat aku akan ngobrol bareng lah sama beliau. Sama seperti misalnya, gue kalau misalnya weekend ya, misalkan ada mau pembicaraan target segala macam, muncullah hari Sabtu, hari Minggu. Gue ke tim gue udahlah, kita istirahat dulu. Bahkan ke teman-teman di kliennya gitu ya, udah kita putusinnya Senin aja. Weekend kita nikmati dulu. Nikmati sama keluarga. Iya. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul keluarga ada inspirasi, Iya. ada solusi Betul. untuk Sekarang di bawah memutuskan nih, bareng-bareng. waktu mepet, semua stres. Terus lu mau dapat apa? Iya. Iya. Terus Sabtu Minggu libur. Emang lu berubah apa? Iya Terus juga. lu kalau jadi stres, terus so what apa gitu? Apa yang berubah? Dari Seninnya rubah apa? Iya, nggak ada yang dirubah dong. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya udah, sekarang ya udah lah. Yang lu- dirubah diri sendiri malah stres aja. pada saat ya ini dong, pada saat lu lepas, aura lu terbuka. Iya. Anak-anak lu di rumah juga nyaman kan? Karena Betul, kan betul.
itu kan bawa dengan tenang. Betul. Iya dong. Kalau di perusahaan lain itu saya dengar cerita bahwa kalau namanya accounting itu bisa jam 9 malam, jam 10 malam baru bisa Iya pulang. dong, closing kan. Nah, kalau di sini karena sistem kerjanya sudah teratur, report dari finance ke accounting, mereka nih jam 5 paling telat jam 6 udah pada pulang, men. Udah pada absen, nggak ada yang namanya lembur. Karena semua sudah selesai. Nah, ada AI, itu AI untuk workflow. Jadi kalau gua buat laporan, itu besok itu nggak perlu bikin laporan lagi. Otomatis laporan ke bos. Accounting juga gitu, apapun ini namanya AI workflow yang baru. Nah, mudah-mudahan anak-anak yang Gen Z itu belajar. Tadi nyambung Pak Hendro ngomong, itu kan sekarang banyak sekali course pelatihan tentang AI. Nah, mungkin dari itu bisa menjadi salah satu persiapan bagi teman-teman yang mau masuk masa pensiun, belajar itu. Ya, karena dengan itu membantu dia sebenarnya satu tetap up to date, kedua ilmunya jadi baru, sehingga juga bisa membantu perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, itu banyak banget tuh. Iya. AI sekarang nggak hanya ngomongin tentang ChatGPT kan, banyak banget AI ya, banyak. Itu saya juga lagi belajar. Iya. Lagi belajar. Ya memang apapun ya waktu kita sebenarnya itu adalah pembelajaran. Kalau nggak dimanfaatin setiap menit, setiap jam untuk belajar, menurut aku rugilah kita. Kan gini. Walaupun usia tua juga tetap harus belajar. Kan ini kan mindset lagi nih. Saya mau pensiun, mulai nih. Kan otak kita itu paling pintar satu, menciptakan kekhawatiran. Oh, paling enak itu. Itu, ya. Kita lagi duduk. Sebentar, aku tahu. Jadi orang kaya itu kita kalau jualan sama orang-orang kaya itu adalah menjual kekhawatiran. Ya. Tapi kalau sama orang miskin itu jualah kecepatan menjadi orang kaya. Itu betul. Itu benar kan? Betul. Jadi kalau ada orang miskin, kalau kita jualan gimana caranya menjadi kaya, itu akan cepat laku. Tapi ketika jualan sama orang kaya, jualah kekhawatiran. Itu benar tuh. Itu benar. Lu ntar habis ini buat apa lu kaya? Kalau nggak punya asuransi. Itu laku. Inspirasi baru. Iya. Jadi begitu mulai berpikir nih, aduh, saya udah mau berhenti. Nanti gimana ya? Saya buka bisnis. Kalau gagal gimana? Nanti kalau gagal saya nggak dipandang lagi. Begini ya, mata itu otak. Itu otak itu selalu berpikir apa ya? Lebih positif atau negatif? Negatif selalu. Begitu secara negatifnya. defaultnya ya. Begitu defaultnya kan negatif. Begitu negatifnya ditambah, wah udah. Nah, itulah yang bikin stres. Iya sih. Makanya ini ya, tapi kalau dia contoh aja nih kita bicara ya ini. Saya mau belajar tentang AI. Dia belajar tentang AI. Dia bikin pelatihan. Dia ketemu dengan orang yang sekarang yang lagi sama-sama belajar AI. Nah, itu aura-aura positif itu kan muncul. Nah, begitu muncul, lagi ngobrol-ngobrol muncul peluang. Peluangnya dia berpikir selalu positif akhirnya. Otomatis apa? Positif terus kan, bukan hal yang negatif lagi. Nah, itu yang soalnya kalau semakin sering di rumah ngobrol sama istri, ngomongin tetangga kan negatif terus. Udah defaultnya negatif ya kan? Itu bahaya. Oh, bahaya. Oke, kita sudah bincang-bincang ini, udah cukup lama. Udah waktunya dari tadi udah diingetin terus. Sebelum kita akhiri, ada kata-kata bijak gak buat teman-teman kita yang mau menuju pensiun, bahkan yang sudah pensiun, yang sudah berhasil juga kita doain ya. Yang belum berhasil, ya mudah-mudahan terinspirasi lah apa yang kita bicarain tadi. Ada kalau saya ya semua kita mesti bawa kita mesti bawa semua ke positif. Jadi kita mesti perluas terus networking. Kita juga mesti mencari teman-teman yang memang positif ya, karena kalau kita cari yang negatif juga kan otak kita ngikut. Iya. Ya kalau dari gua sih. Ya pensiun itu kan hanya masalah status saja. Tetap harus berkarya terus, tetap harus bekerja, tetap harus bergerak. Gitu. Karena sebenarnya
apapun makhluk hidup itu sebenarnya diciptakan untuk selalu bergerak. Yes. Angin juga bergerak. Kenapa otak kita nggak boleh bergerak? Kita harus bergerak terus ya. Iya. Supaya Pokoknya kesempatan itu tetap harus ada. continuity-nya jalan. Gitu. Terus apa lagi? Ada itu sih? Ya, itu. Gitu Nggak ada. ya, itu pengalaman dari orang tua gua sampai sekarang kayak udah umur 75-an masih ngajar, Bos. Wis, Gitu. ya itu luar biasa Masih sih. ngajar, naik Itu tuh. motor. Ya justru itu istilahnya membuat dia bahagia. Ya, Gitu, seperti itu. selalu gerak itu membuat ya apapun menjadi positif ya. Iya. Iya. Dan juga Luar biasa sih. kalau buat teman-teman yang masih lama pensiunnya, ya perbanyak networking lah. Ya, perbanyak Perbanyak persiapkan Itu yang penting. sebelumnya jauh-jauh hari karena Iya. kalau udah pensiun kemudian berbisnis atau persiapan apapun Yes. itu Itu resikonya cukup Iya. besar. Itu yang paling penting networking. Yang paling penting networking. Iya. Oke. Sip. Begitu teman-teman Sobat Pundit, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Salam.